Kadang hidup ini seperti cermin berdebu. Kita melihat pantulan diri, tapi tak benar-benar mengenali siapa yang di sana. Kita pikir kita tahu siapa diri kita, karena kita bisa menyebut nama, profesi, alamat, dan semua data diri. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sering kita abaikan. Karena dunia terlalu bising, kali ini, mari kita tenangkan pikiran, tarik napas perlahan, dan coba tanyakan lagi pertanyaan yang sudah lama menunggu di dalam hati. Siapakah aku sebenarnya? Kadang aku duduk diam, entah di teras rumah atau di pojok kamar yang paling sepi. Aku menatap kosong ke arah langit, dan tiba-tiba muncul pertanyaan yang sudah ribuan tahun ditanyakan manusia. Pertanyaan yang tidak pernah benar-benar punya jawaban pasti. Siapa aku? Pertanyaan itu sederhana, tapi anehnya, semakin aku mencoba menjawab, semakin aku tersesat di dalamnya. Aku bukan sekadar nama di KTP, bukan juga sekadar profesi yang aku tulis di bio media sosial. Aku juga bukan semua cerita masa lalu yang menempel di pikiranku, atau semua harapan masa depan yang belum tentu terjadi. Aku lebih dari itu. Tapi apa? Dulu, aku pikir aku ini kumpulan pencapaian, nilai bagus, pekerjaan tetap, punya tabungan, punya status, tapi makin aku kejar, makin aku sadar, semua itu cuma baju sementara. Hari ini aku bisa pakai jas rapi, besok bisa saja pakai sarung lusuh. Apakah itu mengubah siapa aku sebenarnya? Tidak juga. Kadang aku merasa, aku ini seperti aktor yang terlalu lama memerankan tokoh di panggung dunia, sampai lupa siapa aku sebelum semua peran ini. Dalam keramaian, aku tertawa, tapi di dalam hati, aku masih bertanya, apakah ini benar-benar aku, atau hanya topeng yang kubuat supaya orang lain nyaman melihatku? Dalam tasawuf, aku pernah baca tentang fana, lenyapnya diri di hadapan Tuhan. Para sufi bilang, untuk benar-benar menemukan aku, kita harus berani kehilangan aku yang palsu dulu. Ironis, ya? Untuk tahu siapa aku sebenarnya, aku justru harus berhenti mencarinya lewat dunia luar. Karena setiap kali aku mencarinya di sana, yang kutemukan hanya pantulan. Bukan wajah asliku. Aku teringat perkataan Rumi, bukanlah engkau setetes air di lautan, tapi lautan itu sendiri dalam setetes air. Waktu pertama kali aku baca, aku diam lama. Kalimat itu sederhana tapi dalam. Mungkin maksudnya, aku ini bukan bagian kecil dari sesuatu yang besar, tapi aku sendiri adalah bagian dari keseluruhan itu, yang lupa akan asalnya. Dan di sisi lain, aku menemukan stakisme, ajaran yang terasa seperti saudara rasionalnya tasawuf. Mereka bilang, manusia harus tahu apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Sisa-sisa kegelisahan dalam diriku perlahan luruh, saat aku memahami. Satu hal, kalau aku masih menggantungkan jati diriku pada hal-hal yang bisa hilang, maka aku akan hilang setiap kali sesuatu pergi dariku. Dalam pandangan para Stoik, aku tidak bisa mengontrol pujian atau cacian orang. Aku tidak bisa mengontrol masa depan, cuaca, atau nasib. Yang bisa kukendalikan hanyalah pikiranku, sikapku, caraku merespons dunia. Dan disitulah aku menemukan ketenangan yang mirip dengan zikir dalam tasawuf. Diam tapi hidup, pasrah tapi sadar, tenang tapi tidak mati rasa. Kadang aku merenung, bagaimana jika semua yang aku kejar selama ini hanyalah fata morgana dari aku palsu, yang sibuk ingin dipuji, tapi takut dinilai, yang ingin dikenal, tapi takut dilihat terlalu dalam. Mungkin aku yang sesungguhnya justru ada di antara diam dan pasrah. Di titik ketika aku berhenti melawan arus kehidupan, dan mulai mengalir bersama kehendaknya. Pernah suatu malam, aku menangis tanpa tahu kenapa. Air mata turun begitu saja, seperti tubuhku tahu sesuatu yang pikiranku belum sempat mengerti. Rasanya seperti rindu.
Bukan rindu pada seseorang, tapi rindu pada sesuatu yang lebih dalam. Pada diriku sendiri, yang dulu pernah tenang sebelum dunia terlalu ramai. Aku mulai paham sekarang kenapa para sufi menyebut perjalanan spiritual itu suluk, perjalanan pulang, bukan ke tempat, tapi ke kesadaran. Karena ternyata, aku yang sejati itu tidak pernah pergi. Dia cuma tertutup oleh suara-suara dunia yang terus memanggil. Oleh ambisi, trauma, gengsi, dan rasa takut kehilangan. Dan stakisme pun berkata hal yang sama dengan bahasa berbeda. Orang bijak tidak mencari kebahagiaan di luar dirinya. Karena kebahagiaan adalah keadaan batin yang tidak tergantung pada dunia. Aku mengangguk pelan waktu membaca itu. Karena rasanya seperti mendengar gema dari dalam diriku sendiri. Aku sering merasa hidup ini seperti teater besar. Setiap orang punya perannya, dan Tuhan adalah sutradaranya. Kadang aku dapat peran jadi pahlawan, kadang jadi orang kalah. Tapi stakisme mengajarkan, tugas kita bukan memilih peran, tapi memainkan peran itu dengan sebaik-baiknya, dengan kehormatan dan kesadaran. Begitu juga dalam tasawuf, para wali tidak menolak takdir, tapi menari di dalamnya. Karena mereka tahu setiap langkah adalah bagian dari kehendak ilahi. Aku mulai melihat bahwa mungkin aku tidak harus menemukan siapa aku. Mungkin aku hanya perlu mengizinkan diriku untuk hadir, untuk menjadi saksi dari segala yang datang dan pergi. Tidak terlalu menempel, tidak terlalu melawan. Seperti laut yang tidak marah ketika ombak datang, karena ia tahu, ombak bukan ancaman, tapi bagian dari dirinya sendiri. Lucunya, semakin aku menerima ketidaksempurnaan diriku, semakin aku merasa dekat dengan sesuatu yang sempurna. Ketika aku berhenti memaksa diri untuk menjadi baik di mata manusia, aku malah mulai merasa utuh di hadapan Tuhan. Karena ternyata, yang Dia inginkan bukan kesempurnaan, tapi kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa aku hanyalah makhluk yang butuh Dia setiap detik. Aku ingat satu doa lama dari seorang sufi. Ya Allah, tunjukkan padaku kebenaran dalam diriku, dan berikan aku kekuatan untuk tidak lari darinya. Doa itu seperti cermin. Kadang aku takut menatapnya, karena aku tahu di sana ada wajah yang belum siap ku kenal. Tapi kalau bukan sekarang, kapan lagi aku akan benar-benar berani jujur pada diriku sendiri? Stokisme juga mengajarkan know the self, kenali dirimu. Tapi dalam tasawuf, pengenalan diri bukan sekadar kesadaran mental. Ia adalah perjalanan cinta. Ketika aku mengenal diriku, aku mengenal Tuhanku. Karena ternyata, di dalam diriku, ada percikan cahayanya yang selama ini ku sebut aku. Sekarang aku tahu, kenapa manusia bisa merasa hampa meski punya segalanya. Karena yang hilang bukan uang, bukan pasangan, bukan pengakuan. Yang hilang adalah hubungan antara diri dengan sumbernya. Kita seperti handphone tanpa sinyal, masih menyala, tapi tidak tersambung. Dan setiap ibadah, setiap perenungan, setiap kesabaran, adalah upaya untuk menyambung sinyal itu kembali. Terkadang aku iri pada orang-orang yang tampak sederhana tapi damai, yang tidak banyak bicara tentang spiritualitas, tapi hidupnya seperti doa yang berjalan. Aku sadar, kebijaksanaan sejati bukan di kata-kata, tapi di cara menerima. Menerima bahwa hidup ini sementara, dan satu-satunya hal yang abadi hanyalah kesadaran bahwa aku berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Dan lucunya, semakin aku belajar menerima hidup, semakin aku tidak takut kehilangan apapun. Karena, bagaimana aku bisa kehilangan sesuatu yang memang bukan milikku? Bagaimana aku bisa takut gagal, jika yang kualami hanyalah bagian dari naskah yang sudah ditulis sang pengarang? Tugasku hanya menjalani, bukan mengganti jalan cerita. Mungkin inilah yang dimaksud para sufi ketika mereka bilang, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Bukan karena aku jadi tahu banyak hal,
Tapi karena aku akhirnya tahu betapa kecilnya aku di hadapan kebesarannya. Dan justru dalam rasa kecil itulah, aku merasa bebas. Aku tidak lagi ingin jadi seseorang yang hebat. Aku hanya ingin jadi seseorang yang hadir, utuh, sadar, dan penuh kasih. Karena mungkin, siapa aku bukanlah pertanyaan yang perlu dijawab, tapi perasaan yang perlu dihayati. Aku adalah saksi. Aku adalah perjalanan. Aku adalah bagian darinya yang sedang belajar pulang. Setelah sekian lama aku berjalan, aku mulai sadar bahwa perjalanan mencari diri ini tidak pernah berakhir. Karena setiap kali aku merasa sudah menemukan aku, ada lapisan baru yang terbuka. Dan di baliknya, ada aku yang lain lagi. Seperti kulit bawang yang dikupas satu persatu. Setiap lapisan yang kulepaskan ternyata hanya menyingkap lapisan berikutnya. Ada aku yang marah, ada aku yang takut, ada aku yang rindu, dan di balik semua itu, ada aku yang diam, saksi dari semuanya. Itu mungkin yang disebut para sufi sebagai an-nafs, lapisan-lapisan jiwa. Dari nafs amarah yang dikuasai nafsu, ke nafs lawwah yang mulai menyesali kesalahan, hingga nafs mutmainah, jiwa yang tenang, yang sudah berhenti bertarung dengan dunia karena telah damai dengan dirinya sendiri. Tapi sampai di sana pun, aku sadar, kedamaian itu bukan tujuan akhir, tapi keadaan yang harus dijaga. Karena begitu aku lengah. Aku palsu yang lama kembali lagi. Ia menyamar jadi ambisi, jadi rasa ingin diakui, jadi ego yang halus. Kadang ia berbicara dengan suara lembut, seolah bijak, tapi diam-diam ingin dipuja. Di titik itu aku mengerti, bahwa perjalanan mengenal diri bukan tentang menyingkirkan ego, tapi belajar hidup berdampingan dengannya tanpa diperbudak olehnya. Seperti penunggang kuda, aku tidak bisa mematikan kudaku, tapi aku bisa belajar mengarahkannya. Karena tanpa kuda itu, aku takkan bisa melangkah. Tapi kalau aku biarkan dia liar, aku akan tersesat. Para Stoik menyebutnya apatheia, ketenangan batin yang lahir dari kendali diri. Bukan berarti tidak punya emosi, tapi tidak dikuasai oleh emosi. Dan aku menemukan kesamaan dengan zuhud dalam tasawuf. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tapi tidak diperbudak oleh dunia. Sama seperti apatheia, bukan membunuh rasa, tapi menempatkan rasa di tempatnya. Aku pernah melewati masa di mana aku ingin sekali diakui orang. Aku kerja keras, berjuang, berkorban, tapi di dalam diam, aku hanya ingin dunia berkata, "Kamu hebat." Dan setiap kali tidak kudapatkan itu, aku kecewa. Padahal siapa yang sebenarnya kecewa? Bukan jiwaku yang sejati, tapi egoku, yang tak pernah kenyang walau terus diberi. Sampai akhirnya aku membaca satu kalimat dari Epictetus. Jika kamu ingin bebas, jangan jadikan hal-hal di luar dirimu sebagai milikmu. Aku terdiam lama, karena tiba-tiba aku sadar, betapa banyak hal di hidupku yang sebenarnya bukan milikku. Tapi kubiarkan mendikte siapa aku. Aku kehilangan kendali bukan karena dunia kejam, tapi karena aku menyerahkan kuncinya sendiri. Dari situ aku mulai belajar. Setiap kali aku marah, kecewa, cemburu, aku bertanya pada diriku sendiri, siapa yang sedang bereaksi ini? Apakah jiwaku yang murni? Ataukah egoku yang terluka? Dan hampir selalu, jawabannya yang kedua. Itu membuatku malu, tapi juga tenang. Karena ternyata, aku masih bisa belajar mengenali diriku, dan itu artinya aku belum mati di dalam. Dalam tasawuf, aku temukan istilah murakabah, kesadaran terus-menerus bahwa Allah sedang mengawasi. Tapi lama-lama, aku merasakannya lebih dalam. Bukan hanya aku yang dia awasi, tapi dialah yang hidup di dalam kesadaranku sendiri. Ketika aku tenang, aku bisa merasakan kehadirannya dalam diam, dalam setiap napas, dalam jeda antara pikiran dan tindakan. Rasanya seperti laut yang menyadari dirinya bukan sekadar kumpulan ombak,
Ombak bisa datang dan pergi, tapi laut tetap laut. Aku bisa merasa sedih, marah, bahagia, kecewa, tapi di dasar jiwaku ada keheningan yang tidak berubah. Disitulah aku menemukan aku yang tidak terguncang oleh apapun. Mungkin inilah yang disebut para Stoik sebagai inner citadel, benteng batin yang tidak bisa disentuh dunia luar. Dan para Sufi menyebutnya qalb, hati yang hidup, tempat di mana cahaya ilahi memantul paling jernih. Keduanya mengajarkanku hal yang sama. Ketenangan sejati tidak ditemukan di luar, tapi dibangun dari dalam. Dulu aku sering berdoa agar hidupku diberi jalan yang mudah. Sekarang aku berdoa agar aku diberi hati yang kuat. Karena aku tahu, jalan hidup tak selalu bisa kupilih, tapi aku bisa memilih bagaimana cara berjalan di atasnya. Dan mungkin disitulah letak kebijaksanaan sejati. Bukan di mengubah arah angin, tapi belajar menyesuaikan layar. Ada satu titik dalam hidup di mana aku berhenti berdoa untuk dunia berubah, dan mulai berdoa agar mataku mampu melihat dunia dengan cara baru. Karena seringkali, yang sebenarnya perlu berubah bukan semesta, tapi cara pandangku terhadapnya. Itu bukan pasrah yang lemah, tapi pasrah yang cerdas. Pasrah yang lahir dari pengertian mendalam bahwa segalanya sudah diatur dengan bijak. Lalu aku belajar hal paling sulit dalam hidup, memaafkan diri sendiri, karena selama ini, aku sering jadi hakim paling kejam bagi diriku. Aku marah pada diriku yang gagal, aku kecewa pada diriku yang takut, aku menolak bagian-bagian dari diriku yang tidak sempurna. Padahal justru di sanalah letak kemanusiaanku. Dalam tasawuf, aku membaca bahwa Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Dan jika aku ingin dekat dengannya, aku harus belajar mencerminkan sifat itu dalam diriku sendiri. Bagaimana aku bisa berharap ampunannya, kalau aku sendiri tidak pernah mengampuni diriku? Setiap kesalahan masa lalu bukan untuk disesali terus, tapi untuk diubah jadi tangga menuju pemahaman baru. Stokisme pun berbisik hal yang sama. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memperbaiki cara kita memaknainya. Itu bukan pelarian, tapi pembebasan. Karena selama aku terikat pada rasa bersalah, aku masih menjadi budak waktu. Dan ketika aku melepaskannya, aku kembali menjadi penguasa diriku sendiri. Akhirnya, aku mulai melihat hidup ini bukan sebagai ujian yang menakutkan, tapi sebagai latihan jiwa. Setiap kehilangan melatihku untuk tidak bergantung. Setiap kesedihan melatihku untuk lebih lembut. Setiap kegagalan melatihku untuk tidak sombong. Dan setiap momen kecil melatihku untuk hadir. Aku bukan lagi orang yang sibuk mencari jati diri di luar sana. Karena aku mulai sadar, diriku yang sejati tidak bisa ditemukan. Karena dia tidak pernah hilang. Dia hanya tertutup debu, dan tugasku hanyalah meniupnya perlahan, dengan kesadaran, kejujuran, dan cinta. Aku tidak lagi takut pada kematian seperti dulu. Bukan karena aku berani, tapi karena aku mulai mengerti. Kematian bukan akhir, tapi pulang. Dan setiap kali aku mengenal diriku lebih dalam, aku seperti sedang menapaki jalan menuju rumah itu. Rumah di mana aku tak lagi butuh nama, karena aku telah menyatu dengan yang memberi nama. Akhirnya aku sampai pada satu kesimpulan sederhana. Aku bukan tubuhku, bukan pikiranku, bukan peranku di dunia. Aku adalah kesadaran yang menyaksikan semuanya. Aku adalah hembusan napas yang datang darinya, yang sedang belajar mengenal dirinya sendiri melalui pengalaman hidup ini. Dan mungkin, selama aku masih bisa bertanya siapa aku, itu artinya aku masih berjalan di jalan yang benar. Jalan pula menujunya. Jadi kalau suatu hari aku lupa siapa aku, biarlah dunia mengingatkanku dengan lembut, bahwa aku bukan siapa-siapa, tapi berasal dari yang maha segalanya.